kalau misalnya direkam ini ya oke, direkod begini. Nanti kalau misalnya yang tidak sempat membuka aplikasi MATLAB-nya, itu nanti bisa melihat rekaman ini sambil nanti membuka aplikasi MATLAB-nya ya. Tapi sebenarnya ini Bapak berharap adik-adik yang ikut pelatihan ini partisipannya sekitar 24 ini. Ya, mungkin masih akan nambah terus ini ya, mudah-mudahan ya. Ya. Harapannya sebenarnya dari 24 ini sebagian besar sudah punya aplikasi MATLAB begitu. Ya. Mungkin adik-adik dari dari panitia atau dari ini nanti bisa memfasilitasi ya, kalau misalnya adik-adik yang lain itu bahkan aplikasi MATLAB pun belum pernah melihat begitu. Nanti bisa dibantu ya teman-temannya untuk menginstal aplikasinya. Kalau di lab itu sebenarnya sama Aji selama ini ya, cuma karena Aji sudah pindah ke statistik jadi agak jarang untuk muncul di laboratorium komputasi begitu. Jadi aplikasi MATLAB itu yang terbaru itu 2019 sudah ada, 2020 Bapak belum cek. Mungkin ada adik-adik yang sudah mencek untuk aplikasi 2020. Tapi sebenarnya yang relatif ringan itu dan stabil versi 2014 ya. Nah, versi 2014. Kalau 2016 itu sudah mulai berat. Biasanya jalannya itu di Core i3 jalan. Cuma untuk menjalankan program itu kadang-kadang berat, apalagi algoritmanya sudah banyak. Jadi yang Bapak ini rekomendasikan itu kalau laptopnya adik-adik itu masih Core i3 atau Core i5, yang lancar itu 2014 ya. Nah, MATLAB 2014. Oke. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan, sebenarnya kurang tepat kalau dibilang melanjutkannya karena Bapak tidak tahu kemarin materinya Noviliani itu sampainya di mana begitu. Jadi nanti tolong adik-adik ingatkan kalau misalnya materi ini sudah disampaikan oleh Noviliani kemarin, nah nanti diingatkan biar kita nggak panjang lebar berbicara tentang materi yang sudah dibahas. Ya. Oke. Yang pertama ini tutorial praktis belajar MATLAB. Bapak ambil judul ini sebenarnya dari judul panduan yang mungkin adik-adik sudah punya ya. Yang panitia punya nggak file ini, tutorial praktis belajar MATLAB ini? Sudah dibagi di grup peserta juga tadi Pak. Oke. Ya, bagus sekali. Ya. Nanti Bapak akan memberikan pengantar dari buku tutorial ini ya. Nah, ini nama Bapak tadi sudah disampaikan di CV yang dibacakan oleh MC ya. Kemudian Kakak Matematika Lingkungan dan Industri ini mungkin adik-adik semua sudah kenal ya. Nah, Bapak masuk ke ini MATLAB. Jadi MATLAB apa dan untuk apa begitu? Mungkin kemarin introduction-nya sudah disampaikan juga mungkin oleh ini pemateri yang awal begitu ya. Jadi MATLAB itu suatu aplikasi komputer. Nah, ini untuk membantu memecahkan berbagai persoalan matematis ya. Jadi adik-adik mungkin akan sering bermasalah dengan atau menemui permasalahan dalam masalah-masalah sehari-hari. Ya, yang paling sederhana saja hitungan ya. Ada hitungan yang kadang-kadang masih bisa kita jalankan dengan sederhana, operasi penjumlahan, operasi perkalian. Tapi kadang-kadang juga sudah mumet dengan melibatkan banyaknya angka-angka atau misalnya pecahan dan sebagainya begitu. Nah, jadi salah satu yang paling sederhana, MATLAB ini dapat berfungsi sebagai kalkulator. Ingat, itu yang paling sederhananya begitu ya. Nah, jadi misalnya begini. Kita perlu menemukan solusi dari masalah-masalah numerik secara cepat. Ya, masalah numerik itu kalau adik-adik sudah belajar pemodelan matematika, sudah belajar komputasi, ya yang hitungan sudah melibatkan angka-angka begitu. Masalah turunan kemudian perlu didekati karena kita tidak bisa memperoleh solusinya secara cepat misalnya ya. Tentu kita butuh masalah numerik. Kalau kemarin itu ada webinar yang diselenggarakan oleh Prodi kemudian menghadirkan pemateri dari Universitas Sumatera Utara kalau nggak salah, dari Medan Sumatera Utara begitu. Beliau menyampaikan tentang solusi dengan metode rumputan. Ya, ada satu hal yang agak luput dari perhatiannya bahwa rumputan itu hanya bisa diselesaikan secara numerik dan hampir tidak mungkin dikerjakan secara manual. Nah, yang manual itu hanya disampaikan berupa teori, kemudian iterasinya 1, 2 dan seterusnya. Kita hanya sanggup mengerjakan iterasi 1, 2 dan seterusnya. Apalagi persoalannya modelnya rumit. Oke, jadi sekali lagi Bapak ingatkan di sini, rumputan itu adalah masalah numerik yang seharusnya diselesaikan dengan aplikasi karena akan sangat banyak membuang waktu tanpa menggunakan aplikasi numerik. Contohnya
MATLAB. Oke. Nah, di sini berbagai persoalan itu mulai dari hal-hal yang paling dasar ya, hingga persoalan-persoalan yang kompleks. Nah, misalnya tadi Bapak sampaikan sistem persamaan, atau mungkin adik-adik mencari akar-akar polinomial. Nanti kita lihat. Nah, polinomial pangkat 4 itu kalau ditentukan akar-akarnya, nah secara metode atau secara manual mungkin itu bisa kita laksanakan. Tetapi apakah cukup dengan waktu yang sempit untuk mengecek apakah suatu polinomial itu punya akar? Kalau dia punya akar, apakah kemudian dapat ditentukan? Kalau misalnya polinomialnya pangkat 10 misalnya, ya 4x pangkat 10 dikurang 5x pangkat 9 dan seterusnya gitu. Gimana menghitungnya? Nah, salah satu cara cepat yaitu menggunakan MATLAB ini, ya. Nah, kemudian adik-adik berpikir untuk menyampaikan interpolasi dari sejumlah data. Interpolasi ini maksudnya begini, adik-adik punya data, contohnya apa? Data pengukuran jumlah populasi aja deh yang paling sederhana. Nah, jadi adik-adik mau mengukur jumlah populasi masyarakat Kalimantan Selatan bulan ini sekian. Nah, nanti di bulan berikutnya sekian. Nanti di bulan berikutnya sekian. Baru kemudian pertanyaannya begini, fungsi apa yang bisa mewakili data itu? Nah, itu kita menggunakan interpolasi. Jadi kita punya data, kita buat interpolasinya, nanti tergantung pendekatannya. Kita dekati dengan fungsi polinomial boleh, fungsi eksponensial boleh, kemudian fungsi logistik boleh, dan seterusnya. Nah, ada lagi kemudian yang sering mumet, perhitungan dengan matriks. Adik-adik mungkin sering ketemu perkalian matriks, pembagian matriks, apakah dua matriks dapat dikalikan, dapat dibagikan, dan seterusnya. Ya, nah penjumlahan, pengurangan. Nah kalau matriksnya baru 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4, itu masih sederhana. Apalagi misalnya unsur matriksnya itu baru berupa bilangan-bilangan, masih gampang untuk dicek. Tapi kemudian kalau unsur dari matriks itu adalah variabel atau lebih dari itu adalah persamaan, kemudian ukuran matriksnya N kali N dengan N-nya sudah di atas 10 gitu kan. Nah, sepertinya kita kurang kerjaan kalau mau menghitung perkalian dua matriksnya begitu. Nah, dengan menggunakan MATLAB itu semua bisa dipercepat. Jadi bukan hanya MATLAB, aplikasi yang lain pun seperti itu. Oke, nah kemudian ada pengolahan sinyal, kemudian metode-metode numerik lainnya. Metode numerik lainnya ini yang dikenal ada algoritma genetika, kemudian seperti artificial neural network, itu semuanya bisa dipermudah dengan menggunakan aplikasi MATLAB ini. Dibandingkan dengan kita mengerjakannya secara manual tanpa aplikasi. Oke. Nah, salah satu aspek yang sangat berguna dari MATLAB ini sebenarnya adalah kita bisa membuat ilustrasi atau menampilkan grafik dari berbagai macam jenis grafik. Jadi berbagai macam jenis persamaan tentunya terbatas pada dimensi 3 ya yang bisa ditampilkan. Karena ya ini juga adalah visualisasi dan maksimalnya adalah dimensi 3. Tapi dimensi yang lain pun sebenarnya bisa dikonversi ke dalam dimensi 3 untuk melihat dari sisi mana kemudian kita bisa menemukan hal-hal yang menarik dari dimensi yang banyak tersebut. Oke, nah sekarang ini masih membahas apa dan untuk apa MATLAB itu. Nah ini salah satu contohnya seperti ini. Kita ingin menampilkan suatu kurva Y sama dengan X kuadrat misalnya. Atau ini Y sama dengan X pangkat 3 kurva ini ya. Nah dengan menggunakan MATLAB tinggal kita definisikan. Y itu dikenal sebagai variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas. Kita mau berbicara X-nya dari mana ke mana. Kalau di contoh ini misalnya kita akan berbicara X itu variabel bebasnya kita batasi min 3 sampai 3 gitu. Nah, sekarang Y itu didefinisikan pada variabel bebas X. Nah, ini grafiknya yang ditunjukkan pada biru ini ketika kita memplot grafiknya. Nah, cara memplot grafik yang ini juga adalah suatu gambar yang sangat menarik ya. Nah, ini dimensi 3. Ini diplot dari suatu fungsi sin C. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagaimana memplot gambar yang seperti ini, ya. Nah, nanti juga sebenarnya di luar pembahasan ini, Bapak akan sampaikan trik-trik bagaimana kemudian belajar, istilahnya belajar otodidak. Jadi hanya belajar dari materi-materi, kemudian kita install aplikasinya, kita belajar sendiri. Nah, kita bisa belajar ini menggambar secara otodidak. Nah, itu adalah gambar dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang bisa kita kerjakan adalah menyelesaikan sistem persamaan yang seperti ini. Nah, ini kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah persamaan diferensial. Ada 4 persamaan di sini. Nah, Bapak yakin kalau adik-adik mau mengerjakan ini secara manual untuk memperoleh solusi eksaknya, tidak akan ketemu.
Ya, kenapa tidak ketemu? Ya, karena ini adalah persamaan yang tidak memiliki solusi eksak. Hanya bisa kita cari solusi analitiknya atau solusi numeriknya dengan memperoleh pendekatannya. Seperti itu. Solusi analitiknya nanti bisa berupa fungsi yang mungkin akan melibatkan variabel-variabel atau fungsi tambahan seperti itu ya. Untuk memperolehnya salah satu metode yang digunakan itu metode multiple scale, metode analitik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan ini. Tetapi kalau secara pendekatan numerik dengan menggunakan MATLAB, misalnya kita menggunakan metode Rumputa, ya, Rumputa itu ada orde 4, ada orde 4,5, ada orde 45, kemudian ada extended dari orde 4,5. Nah, itu nanti Bapak mengajarkan di mata kuliah metode numerik lanjut. Jadi mungkin kalau ada peserta ada di sini yang mengikuti metode numerik lanjut, setelah materi teori yang akan disampaikan Pak Yusuf hingga UTS, nah setelah UTS itu Bapak nanti yang akan menyampaikan materi selanjutnya gitu, dan nanti akan banyak berbicara tentang MATLAB dan menggunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang berikutnya lagi, nah kita mau mencari suatu parameter-parameter. Kalau di ini adalah contoh ya, kita perlu menentukan beta, gamma, mu, kemudian persamaannya seperti ini. Nah rasanya ini nggak mungkin kita kerjakan secara manual. Kalaupun ini dapat kita kerjakan secara manual, ini butuh waktu yang sangat panjang, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, dan seterusnya, untuk mencari mana beta, gamma, mu yang terbaik untuk mendekati fungsi ini begitu. Nah, dari sini kemudian baru kita bisa memplot gambarnya. Kita temukan ternyata fungsi ini. Ini menggunakan MATLAB. Jadi disebut sebagai interpolasi model SIRD. Nah, ini kasus positif COVID-19 yang Bapak bahas kemarin atau ada tadi dibacakan di CV. Ya, salah satu yang Bapak kerjakan. Nah, jadi yang sebelumnya, persamaan sebelumnya itu adalah persamaannya, kemudian ini adalah untuk memperoleh parameter-parameternya, kemudian seperti inilah, ketika kita sudah temukan solusinya, memperoleh parameternya, maka bisa kita memberikan taksiran-taksiran tentang kasus-kasus, kalau contoh di sini kan kasus positif COVID-19. Nah, yang lainnya juga bisa, bukan hanya COVID-19 ya. Oke, ini hanya contoh karena saat ini lagi tren masalah COVID-19. Nah, ini adalah jendela utama, mungkin juga sudah diperkenalkan kemarin oleh Noviane ya. Nah, ini Bapak nggak akan lama-lama di sini, ini adalah direktorinya, kemudian ini membuka M-file-nya. M-file itu maksudnya file yang sudah kita definisikan atau sudah kita save sebelumnya. Nah, jadi kita membuat fungsi-fungsi, kemudian membuat algoritma menghubungkan beberapa fungsi itu melalui M-file ini. Nah, yang di atas ini adalah menunya, jadi file, edit, view, dan seterusnya. Nah, ada nanti yang penting di sini sebenarnya command window di sini, ya. Nah, kita bekerjanya di command window, tapi ingat command window ini hanya bekerja itu jarang kita bisa men-save-nya. Nah, tapi dia bisa semua tampilan pekerjaan kita munculnya nanti di command window. Nah, tapi nanti kita lihat ada 2 jendela yang sangat berguna untuk bekerja di MATLAB ini. Oke. Nah, ini hanya sepintas kemampuan dan keunggulan dari MATLAB itu. Jadi, kalau adik-adik misalnya tidak ingat membawa kalkulator atau butuh kalkulator yang lebih canggih daripada kalkulator yang adik punya manual, kemudian ada juga kalkulator dari Windows ya. Nah, MATLAB ini bisa berfungsi sebagai kalkulator yang lebih canggih lagi. Nah, kemudian adik-adik bisa mendefinisikan variabel. Kita definisikan misalnya suatu variabel, kalau di sini X sama dengan 12, nah, dan seterusnya. Kita juga bisa mendefinisikan variabel X itu adalah suatu barisan, atau X itu adalah suatu seri data series misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jawaban-jawabannya langsung kita ketemu. Ini 2048 tambah 16 ketemu. Kemudian kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, maka nilai A itu berapa, B berapa, C berapa. Nah, jadi sin-nya berapa, cos-nya berapa, aritmetikanya berapa. Kalau di sini aritmetika perkalian. Demikian juga perpangkatan. Jadi semua aritmetika pada bilangan real itu bisa didefinisikan di MATLAB, perhitungan-perhitungannya maksudnya. Oke. Nah, yang berikutnya kita bisa memanipulasi vektor. Nah, mungkin ini sudah disampaikan juga kemarinnya. Tolong yang adik-adik panitia kalau di sini melihat, oh ini Pak sudah dibahas kemarin, tolong diingatkan ya. Nah, jadi ini pendefinisian vektor, misalnya ada suatu vektor IJK ya, kalau ini terdiri dari 3, nah didefinisikannya seperti ini, baru kemudian kita bisa membuat perkaliannya, vektor 1 kali vektor 2, vektor 2 kali vektor 1. Nah, matriks juga seperti itu, nanti ada perkalian matriks 1 kali matriks 2, dan seterusnya. Ya, itu adalah aritmetika vektor, aritmetika matrik. Nah, itu bisa dikerjakan juga di sini. Nah, kemudian kita mau membuat deret. Nah, ini berkaitan dengan data. Nah, apa yang diketahui dari ini? Misalnya kita membuat suatu deret
1 sampai 10, tetapi deltanya itu 1. Ini. Ada 1.21.210. Nah, berarti saya mau membuat data nih, mulai dari 1, berakhir dengan 10, tetapi deltanya 1. Artinya apa? 1 ditambah 1, 2, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita akan punya deret 1 yang bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, jadi dia deltanya 1. Nah, yang berikutnya lagi, kita bisa juga membuat suatu data atau deret atau data series dengan menggunakan linspace. Nah, kalau tadi ini kan langsung analog seperti ini. 1 sampai 10 dengan delta data itu 1. Nah, kalau di sini kita menggunakan linspace. Nah, kita mau membuat data mulai dari 0 sampai 5, ya ingat. Nah, bedanya kalau di sini tadi 1 sampai 10, deltanya 1. Nah, kalau di sini 0 sampai 5, tetapi kemudian kita butuh 11 data. Nah, itu didefinisikan sebagai linspace. Ya, nah, ingat-ingat lagi. Kita mau mengenerate atau mau membangun atau mau membuat data 0 sampai 5, tetapi kita perlu 11 data dari 0 sampai 5 itu. Nah, kalau sekilas kan, kalau masih seperti ini kan masih mudah nih. Kalau 0 sampai 5, kita mau membuat 11 data, berarti kira-kira datanya seperti apa nih? Ada yang bisa tebak? 0 sampai 5, tetapi kemudian kita butuh 11 data. Mulai dari 0 sampai 5 gitu. 11 data. Ya, berarti kan deltanya kan 0,5 ya. Nah, jadi ini linspace ini sebenarnya bisa kita definisikan dengan deret 1 di atas. Berarti 0. Baru kemudian di sini 5. 10 ini kita ganti 5. Kemudian angka di tengah ini 0,5. Nah, nanti akan ketemu 11 data itu. 0, 0,5, 1, 1,5, dan seterusnya 4,5 sampai 5. Ada berapa semuanya? Ada 11 gitu ya. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa akan mulai dari kolom 1 sampai kolom 7. Nah, ternyata 0, 0,5, 1, 1,5. Ini baru 7. Nah, baru yang berikutnya kolom 8 sampai 11 disajikan di sini. Berarti sekarang kita punya 11 data. Nah, data ini ditunjukkan secara kolom sehingga ini penjelasannya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi barisnya hanya 1 ya. Nah, sama juga yang di atas ini. Ini hanya 1 baris. Kolomnya ada 10 karena 1 sampai 10. Oke. Nah, itu membuat data. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari akar-akar polinomial yang tadi Bapak bilang itu? Ada polinomial yang mudah kita hitung, tapi kemudian ada yang sulit. Nah, sekarang kalau adik-adik ketemu persamaan Y sama dengan X pangkat 4 kurang 10 X kuadrat tambah 9. Nah, pertanyaan pertama mungkin ini pertanyaannya suatu polinomial yang sulit dipecahkan atau bagaimana nih? Nah, kadang-kadang kan polinomial ini kan nggak ada akar-akar realnya begitu. Nanti ketemu akar yang imajiner. Jadi beberapa akar real, kemudian beberapa akar imajiner, atau bisa juga nanti imajiner semua begitu ya. Nah, kita bisa saja ketemu yang hal-hal yang seperti ini. Nah, tetapi kemudian dengan bantuan MATLAB nanti bisa kita ketahui apakah dia punya solusi, dan kalau dia punya solusi maka MATLAB akan segera mengeluarkan solusinya. Nah, tinggal kita kerjakan seperti ini ya. Misalnya kita definisikan akar. Nah, akar itu dalam operator MATLAB-nya dia didefinisikan sebagai roots gitu ya. Nah, baru kita definisikan kemudian bilangan-bilangan atau bilangan konstannya. X pangkat 4-nya itu bilangan konstannya 1. X pangkat 3 karena nggak muncul berarti 0. Nah, ini min 10 untuk X kuadrat. X pangkat 1 0 lagi. 9 untuk ini. Nah, nanti dengan sendirinya akan muncul akar-akarnya dituliskan seperti ini. Ya, 3, min 3, 1, min 1. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ini ternyata ekspresi ini tidak ada akarnya gitu? Nah, nanti dia akan ada keterangan di sini. Tidak ada bilangan yang memenuhi. Biasanya muncul sebagai NaN. N-A-N. Nah, itu kepanjangannya non apa ya? NaN itu tandanya jadi tidak ada bilangan real yang memenuhi ini begitu. Nah, nanti bisa kita lihat lagi di MATLAB-nya apa sebenarnya kepanjangannya NaN itu. Bapak lupa. Non number gitu mungkin ya. Ya, oke. Nah, ini kemudian kita bisa membuat interpolasi ya. Nah, jadi ada berbagai metode. Salah satunya dengan metode pendekatan polinomial yang Bapak sampaikan tadi itu. Nah, misalnya kita punya variabel bebas itu T-nya 1 sampai 12. Tapi kita nggak tahu nih deltanya. Pokoknya kita tahu saja variabel bebasnya itu 1 sampai 12. Tapi kita punya data 22 seperti ini. Bagaimana menginterpolasi data ini dengan pendekatan polinomial? Nah, berarti kan kita maunya
data ini bisa didekati dengan suatu fungsi AX pangkat N ditambah BX pangkat N kurang 1 tambah CX pangkat N kurang 2 dan seterusnya ditambah Z misalnya. Ya, nah kita akan dekati apa fungsi polinomial yang mewakili data ini. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan MATLAB. Ini salah satu perintahnya, kita pakai namanya tools polyfit. Ya, nah, jadi T dari 1 sampai 12, kemudian datanya, nah, kita mau, kalau 5 ini berarti kita mau mendekatinya dengan pangkat 5 misalnya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini link space-nya, datanya didefinisikan dulu, 1, 2, sampai 100. Biasanya deltanya itu didefinisikan sangat kecil untuk membangkitkan data-data yang besar. Jadi kalau di sini mau dibangun data X 1 sampai 12, kemudian terdiri dari 100 data. Nah, 1 sampai 12 terdiri dari 100 data. Itu kan tinggal 12 dikurangi 1 dibagi dengan 100. Nah, kira-kira seperti itu deltanya. Nah, maka nanti akan ketemu. Nah, ini adalah bilangan konstannya. Karena kita tadi mengerjakannya pangkat 5, ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ini. Kenapa ada 6? Karena terakhir itu biasanya kan pangkatnya konstan, begitu, ya. Nah, sehingga ini maksudnya 0,0 kali X pangkat 5. Nah, karena dia nilainya 0, berarti X pangkat 5-nya itu dikali 0. Tidak muncul berarti di solusinya. Nah, yang kedua, X pangkat 4-nya muncul. Dia 0,0038 X pangkat 4. Dan seterusnya. Ini adalah bilangan konstannya. Nah, jadi sekali lagi, karena kita butuh mengenerasinya sebagai polinomial pangkat 5, maka unsurnya itu mestinya ada 6. Nah, karena salah satunya atau yang terakhir adalah X berpangkat 0. Ya. Jadi mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, dan seterusnya sampai X pangkat 5. Itu pendekatan polinomial yang disebut sebagai interpolasi. Nah, Bapak bilang di awal tadi, bisa juga didekati dengan pendekatan eksponensial, pendekatan logistik, atau pendekatan misalnya nonlinear lainnya yang periodik, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Oke. Nah, salah satu yang menarik juga dari MATLAB ini, itu bisa kita membuat grafik dan suara-suara, ya. Nah, jadi ada teman-teman itu yang hobi kemudian mengutak-atik MATLAB ini untuk menciptakan nada-nada begitu. Atau misalnya lagu-lagu yang ada, kemudian mereka cari ini algoritmanya seperti apa supaya muncul nada yang seperti itu. Nah, salah satu teman Bapak di YouTube itu, kalau kalian nanti bisa buka YouTube, coba buka biomatematik atau biomat. Nah, kalau channel biomat itu di situ sering menampilkan tentang nada-nada. Itu teman Bapak waktu S3 di ITB kemarin. Namanya Mas Dani begitu. Nah, dia senang membuat nada-nada, kemudian dari lagu-lagu itu menciptakan nada-nada melalui MATLAB. Nah, jadi yang pertama adalah grafik 2 dimensi, grafik 3 dimensi. Nah, ini adalah proses-proses untuk membuat suara begitu, ya. Nah, sekarang operasi-operasi dasar aritmetika. Nah, kita punya operasi aritmetika pada bilangan real di sini. Bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengkurangkan, mengalikan, kemudian membagi, ya. Nah, ada juga nanti perpangkatan. Nah, jadi ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan karena sangat sensitif sekali menggunakan simbol dan menggunakan unsur-unsur yang lainnya di dalam MATLAB. Nanti salah menggunakan tanda kurung ini, itu bisa nanti salah aritmetikanya begitu. Nah, ini adalah model pembagian terbalik, itu ada didefinisikan. Kemudian ini adalah pangkat, ya. Nah, jadi penggunaan pangkat itu juga harus berhati-hati. Kalau dia vektor dikali vektor, bagaimana menggunakan pangkatnya, bagaimana perkaliannya, bagaimana pembagiannya, nah itu juga semuanya adalah hal yang sensitif di dalam mengerjakan MATLAB. Nah, sekarang ini hanya sebagai catatan saja bahwa akan mengikuti standar aljabar yang pada umumnya, semua aritmetika aljabar ini begitu. Nah, kita akan lanjut ke modul bab 2-nya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kita membuka modul bab 2-nya sambil kita membuka aplikasi MATLAB masing-masing begitu. Ini Bapak tutup dulu materi ini. Nah, ini MATLAB-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan ini nanti hostnya dipandu kalau ada pertanyaan, ya. Ini ngomong-ngomong kemarin, Novilian ini sudah menyajikan
kayak cara menggambar seperti ini. Jadi misalnya kita mau membuat suatu gambar, kita beri nama sebagai figur satu. Figur satu ini sebenarnya dia untuk membedakan nanti gambar kita di MATLAB itu akan munculnya satu saja atau dia akan beberapa. Kalau kita tidak beri indeks satu dalam kurung seperti ini, hanya figur saja ya, nah, maka semua gambar kita itu akan menjadi satu begitu. Nah, ini indeks ini nanti akan membedakan gambar-gambar kita begitu ya. Ya, gimana? Kemarin ada nggak diberikan langsung pelatihan yang seperti ini? Izin jawab Pak, kemarin sempat diberi yang kayak gitu loh Pak, tapi ada error jadi nggak mau keluar gambarnya Pak. Oh ya. Memang makanya Bapak bilang tadi semua operasi yang kita lakukan itu sangat sensitif ya. Termasuk ini. Kita mau membuat misalnya ya. Ini X ini adalah variabel bebas. Artinya kita bisa membuat X yang kita ganti lagi misalnya 0 sampai 7 atau 0 sampai 10 bisa ya. Tetapi semuanya akan bergantung kepada variabel terikatnya nih. Oke, misalnya kita punya data pertama itu 20, data kedua itu 22. Yang adik-adik perlu ingat, tanda kurung siku ini ada tanda kurung siku. Ya, ini kalau kita menggunakan kurung biasa, maka ini akan kacau, akan error. Ya, kemudian perintah plot. Sekarang di sini yang perlu adik-adik ketahui juga ini penting ya. Ini kan titik 2 yang Bapak tandai biru ini. Ini titik 2. Ini menandakan data itu 1 sampai 8 tanpa delta begitu ya. Artinya begini, kalau kita tidak mendefinisikan delta di sini, misalnya deltanya 1 atau 2 begitu, berarti Y ini nanti akan otomatis menentukan ada berapa X yang akan di-generate. Kalau Y-nya misalnya ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebetulan ada 8 nih, sama dengan yang di bawah nih. Berarti kan di sini deltanya nanti 1 nih. 1, 2, seterusnya sampai 8 begitu. Ya, oke. Nah, sekarang ada tanda titik 2 di sini. Titik koma, sorry. Ya kalau yang tadi kan titik 2. Yang ini titik koma. Apa maksudnya titik koma itu? Titik koma itu nanti ketika kita generate data ini, ketika kita run, ingat, ketika kita run ya, itu nanti X ini nggak akan muncul nih di hasil. Oke, coba Bapak run sekali ya. Ini figur 2 ini Bapakmu. Ini caranya kita matiin. Ini kan kalau dia tidak ada tanda persen, nah ini perlu juga Bapak sampaikan nih. Kenapa ada tanda persen di sini? Di sini nggak ada tanda persen. Tanda persen ini sebenarnya adalah mematikan perintah. Jadi yang kita tulis sebagai plot 2 dimensi itu nggak akan mempengaruhi perintah di dalamnya. Jadi sekali lagi persen itu untuk membuat catatan. Ya. Kemudian di atasnya, kenapa ada clear all, CLC, kemudian close all. Nah, ini clear all ini untuk membuat semua perintah yang kita kerjakan pada file sebelumnya. Karena di MATLAB itu, ini sekali lagi ada command window di bawah ini ya, command window nanti akan muncul. Setiap kita run dari satu file, dia akan muncul. Nah, kita clear dulu tuh. Kita clear dulu semuanya, sehingga kita nggak bingung ini hasil dari file yang mana begitu. Oke, kita clear semuanya, clear all. Kemudian ketik CLC ini untuk memulai hal yang baru, dan ini close all juga untuk menutup semua perintah yang terkait dengan perintah-perintah yang ada sebelumnya. Sehingga sekarang dengan 3 perintah ini kita munculkan, maka yang akan kita kerjakan ini hanya fokus kepada file yang kita kerjakan sekarang, yaitu pelatihan MATLAB 2000 ini harusnya 2020 ya, Bapak salah ketik ini. Oke. Nah, setelah adik-adik mengetik ini, kita siap dengan apa yang akan kita kerjakan dan yang baru kita definisikan. Ya. Ini ngomong-ngomong di antara yang ikut ini, ada yang membuka MATLAB nggak? Kalau pakai HP ya pasti nggak bisa buka MATLAB ya. Ya, kecuali ya yang pakai laptop, mungkin ada laptop di sampingnya begitu ya. Karena Bapak bilang tadi ini adalah pelatihan ya, mestinya kita masing-masing membuka MATLAB-nya gitu. Jadi sambil kita berlatih, kalau ada persoalan nanti adik-adik bisa tanyakan gitu. Ya, oke. Kita mulai di sini saja dulu. Setelah ini kita ketik clear all, CLC kemudian close all, ya. Nah, kita akan mencoba membuat gambar. Nah, gambar ini nanti keterangannya akan muncul sebagai figur 1 sebagai
judul ini bukan judul dari gambar itu ya, tetapi judul windownya begitu, jendela yang menampilkan gambar itu begitu. Nah sekarang Bapak ulangi lagi, kita mulai dari X mendefinisikan variabel bebasnya, kemudian ini adalah variabel terikatnya, maka kita akan plot X terhadap kita akan plot Y terhadap X. Jadi sumbu horizontalnya itu adalah X, sumbu vertikalnya itu adalah Y. Nah, kenapa di sini nggak perlu titik 2? Nah, ini titik 2 ini sekali lagi supaya nanti nggak banyak perintah-perintah yang muncul nih. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Oke, baru kemudian run di sini. Ya, kita sudah mendefinisikan X-nya, sudah mendefinisikan Y-nya, baru kemudian kita plot X, Y. Nah, coba kita run. Nah, dia munculnya gambar seperti ini. Oh, ini agak susah Bapak cari gambarnya. Tapi kelihatan nggak oleh kalian nih gambar ini? Belum ada kelihatan, Pak. Ah? Belum ada kelihatan gambarnya. Oh, nggak kelihatan gambarnya ya? Oke. Oke. Coba stop share dulu. Kayaknya dia harus fokus ke gambar tuh setiap ini. Ah iya benar, dia harus fokus ke gambar. Kalau begini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Nah, ini kayaknya lebih enak mau melihat gambar di sini ya. Oke, nah ini kan muncul gambar seperti ini ya. Ah, jadi ini adalah sumbu X-nya, itu 1 sampai mana ini? Ini gambar 2 ini yang muncul, sorry. Ini kan figur, oh iya. Ah, ini figur 2-nya belum ditutup. Ini Bapak bilang tadi, kita berikan persen. Cara memberikan persen itu tekan Ctrl R secara bersamaan. Tekan Ctrl dulu, baru ketik R. Ya, dia akan otomatis depannya menjadi persen. Cara mengembalikannya itu Ctrl T. Nah, dia aktif sebagai perintah. Nah, jadi kalau R itu dia tidak aktif, hanya sebagai catatan dia. Dia tidak akan jalan nantinya. Jadi Ctrl R, ya, kemudian Ctrl T, begitu. Nah, kita hanya ingin membuat figur 1 ini. Oke, kita ketik run-nya. Tutup lagi ya. Gimana? Udah muncul ya? Oke. Nah, ini adalah gambar yang menampilkan X-nya itu 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian tadi nilai Y-nya yang sumbu ini, ya, sumbu yang tegak ini itu menampilkan 8 juga di sini. Untuk X-nya 1 nilainya berapa, X-nya 2 nilainya berapa, dan seterusnya. Begitu. Nah, yang berikutnya, ini Bapak ini agak susah ini menggeser. Jadi gambar yang muncul ini tertutup begitu. Oke. Itu ada gambar yang pertama. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana Pak untuk memunculkan, ini kan belum ada nih, keterangan sumbu X di sini belum ada, keterangan sumbu Y di sini belum ada, kemudian judulnya di sini belum ada, gitu. Judul dari grafik ini belum ada. Nah, coba kita lihat lagi untuk yang berikutnya. Kalau yang tadi baru satu perintah, plot X, Y. Ya. Nah, yang berikutnya, kita mau menggambar ini, yang figur 2. Oke. Nah, jadi Bapak bilang tadi, untuk mengaktifkan perintah, kita gunakan Ctrl T-nya. Nah, baru kemudian kita clear. Kenapa ada clear di sini? Karena di atas itu kita sudah menggunakan perintah X sama perintah Y. Nah, supaya ini tidak terbaca lagi untuk menggambar figur 2, maka kita clear yang di atas itu. Sehingga nanti yang muncul itu X sama Y yang baru kita definisikan. Nah, sekarang kita membuat variabel bebas itu min3 sampai 3 dengan delta 0,1. Baru kita mau plot suatu fungsi X pangkat 3. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, karena X itu adalah suatu variabel, ya. Ini X ini kan sudah suatu vektor ini. Min 3 sampai 3 dengan delta 0,1. Berarti kan min 3,0, min 3,0, min 3,1, min 3,2, ini adalah suatu vektor X ini.
Nah sekarang, karena dia vektor, cara menulis pangkatnya itu nggak boleh langsung X pangkat 3 begitu saja. Harus ada titik. Kenapa harus ada titik? Titik di sini menandakan bahwa yang dipangkat 3 kan itu adalah setiap unsur dalam X. Setiap unsur dalam X. Karena sekali lagi, X tadi itu adalah vektor. Ya, dimensinya -3, -3,1 dan seterusnya sekian kali sekian gitu. Dimensinya pun bisa dilihat sebenarnya X itu dimensinya berapa begitu ya. Nah, sekarang kalau dia dipangkat 3 kan, tambahkan suatu titik yang menandakan bahwa yang kita pangkat 3 kan adalah semua unsur dari X. Nah, baru kemudian kita plot X dan Y, baru ini untuk membuat label dari sumbu X-nya. Nah, nanti akan muncul sumbu X di sini. Kalau saya gambar satu tadi belum muncul sumbu X-nya. Nah, ini dia akan muncul keterangannya sumbu X. Kemudian label dari sumbu Y-nya dia akan muncul sebagai sumbu Y. Cara menulisnya di antara dua tanda kutip. Nah, kemudian kita memberikan judul pada kurvanya. Nah, judulnya itu kita akan tulis nanti di bagian atas kurva itu Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian apa fungsinya grid on ini? Grid on ini nanti untuk memunculkan garis-garis di kurva tadi. Kalau kurva satu tadi itu nggak ada garis-garis yang muncul, nah grid on ini mengaktifkan gridnya. Jadi nanti berupa kotak-kotak ya, nah, dia akan muncul untuk memudahkan sebenarnya kita membaca bahwa suatu titik pada kurva itu dia dipetakan ke titik berapa pada sumbu X dan titik berapa pada sumbu Y. Nah sekarang kita run. Nah gambarnya seperti yang ditampilkan di sini. Ya, nah, dia sudah muncul keterangannya sumbu X. Ini adalah sumbu Y, dan di bagian di atas di sini itu adalah kurva Y sama dengan X begitu. Ya, ada yang bertanya nggak sampai di sini? Atau nggak ada yang nyoba nih? Kalau nggak ada yang nyoba ini gimana pelatihan kita ini ya? Ya, mestinya ada yang mencoba gitu ya. Atau ini hostnya mungkin ada mencoba gitu. Jalan apa enggak nih? Ada yang coba itu, Pak. Ada yang mencoba begitu. Iya, ada yang coba. Ya, ini kurva satu tadi ya, figur satu tadi, ini kan nggak ada gridnya gitu, nggak ada judul. Sumbu X-nya nggak ada keterangan, sumbu Y-nya nggak ada keterangan, nggak ada judulnya di sini. Nah, figur 2 yang baru kita gambar, itu sudah muncul keterangannya begitu. Ya, nah, jadi ini ada sumbu Y, ada sumbu X, kemudian ini menandakan bahwa yang kita gambar ini adalah kurva Y sama dengan X berpangkat 3 begitu ya. Nah, jadi ini keterangan-keterangan label X, kemudian title itu adalah judul, grid on itu untuk menunjukkan munculnya ini. Grid itu ini maksudnya garis-garis yang kotak-kotak ini. Ya. Oke. Ini untuk memudahkan memetakan, misalnya kalau kita ambil X-nya -1, maka grafiknya di sini. Kita petakan ke sini, oh berarti kurang dari 0 ini. Jadi untuk X -1, pasti dia kurang dari 0. Ada seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, itu figur 2 yang kita tampilkan. Nah, persoalan berikutnya, bagaimana jika kita ingin memplot beberapa fungsi dalam satu figur? Ya, ini ngomong-ngomong kemarin ada nggak tampil figur ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Belum disampaikan. Oh, belum disampaikan. Oke. Nah, jadi ini baru bicara yang dasar-dasar ya, karena ya asumsi Bapak ini kalian ini masih di dasar-dasar gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mahir menggunakan ini. Ini akan sangat membantu ya. Nah, ini ada beberapa keterangan sebenarnya. Kadang-kadang membaca keterangan ini kita juga belum bisa mengerti apa maksudnya keterangan ini begitu ya. Nah, makanya sebenarnya kita sangat perlu sekali lagi, karena ini adalah pelatihan atau workshop ya, memang mestinya ada bimbingan yang langsung, cuma ya karena kita dibatasi ya, terbatas karena pandemi ini, sehingga mau mengadakan pertemuan di Labcom itu, ini akan sangat menarik sebenarnya kalau bisa kita ketemu langsung di Labcomnya. Adik-adik bisa menggambar berbagai macam ini bentuk grafik yang semuanya sebenarnya bagus sekali kalau kita tampilkan secara langsung. Nah, sekarang Bapak mau melihatkan figur yang berikutnya ini, ya. Nah ini kan Bapak sudah mengetik ini ya. Jadi mungkin ada di awal tadi yang Bapak lupa. Ini sebenarnya Bapak ketik ini bisa diketik di command window di sini. Command window di sini. Cuma kalau kita mengetiknya di command window, ini susah tersimpannya.
Sehingga ketika adik-adik membuka MATLAB, maka yang adik buka itu ini tanda tambah ini atau new file, bukan new file di sini. Jadi buatlah new script di sini, maka jendela ini yang akan muncul. Nanti di command window itu hanya akan memunculkan beberapa hal misalnya. Kalau di sini kan belum ada muncul nih di command window nih. Nah, sekarang begini, cara memunculkan di command window tadi, misalnya pada figur 2 ini. Ini kan Bapak memberikan tanda untuk X-nya ini kan titik, lihat, titik koma di belakang sini. Nah, salah satu gunanya titik koma itu untuk tidak mengisi command window. Kalau Bapak hapus titik koma ini, kemudian run, nanti X sama Y-nya itu akan muncul. Coba perhatikan ya. Nah, di command window tadi nggak ada muncul apa-apa. Bapak hapus titik komanya tadi X dan Y. Nanti X dan Y-nya akan muncul di command window. Nah, lihat di situ di command window-nya sudah muncul sekarang. Nah, jadi di command window itu sudah menampilkan nilai X-nya berapa, ya. Nah, jadi dia menampilkan mulai dari kolom 1 sampai 10, 11 sampai 20. Nah, banyak sekali nih. Sampai 60 kolom 61. Jadi kita kadang-kadang kan tidak perlu melihat ini, tapi ya bagi yang perlu melihat berapa nilainya, nah perlu ditampilkan. Nah, oke, Y-nya juga seperti itu. Dia akan menampilkan kolom 1 sampai 10 dan seterusnya sampai 60 juga harus sama karena yang kita sampai 61. Karena yang kita plot itu adalah X pangkat 3 terhadap min 3 sampai 3. Ya. Nah, itu muncul di command window. Nah, oke. Kalau command window-nya ini Bapak beri titik koma seperti awal tadi, maka dia X sama Y itu nggak akan muncul gitu. Nah, kita run. X sama Y-nya itu nggak muncul di kolom Windows. Kadang-kadang yang penting juga ingin kita ketahui, misalnya begini, berapa sih ukuran, ini kan X tadi Bapak bilang ini kan vektor. Karena nilainya itu min 3, min 3,1, min 3,2, dan seterusnya, min 3, min 2, min 2,9, min 2,8 dan seterusnya, bukan min 3,1 ya, itu ke kiri, harusnya ke kanan, min 3, min 2,9, min 2,8 dan seterusnya. Kita ingin tahu ini ukuran vektor ini berapa sebenarnya vektor S. Tinggal kita ketik di command window-nya ya. Nah, bisa kita ketik di command window-nya size dari dalam kurung X misalnya. Ukuran vektor X itu berapa? 1 kali 61. Jadi sekali lagi, ketik aja size X itu berapa? Ketik di command window size X itu berapa. Maka dia akan muncul ukurannya itu 1 kali 61. Nah, banyak sekali. Bapak tidak bisa membayangkan adik-adik akan membuat suatu matriks yang berukuran 1 kali 61 di dalam catatan Word-nya atau di bukunya misalnya ya. Tapi di sini kita akan sangat mudah. Misalnya lagi kita mau melihat berapa Y-nya, ukuran Y-nya itu berapa. Maka X sama Y itu harus sama ukurannya. Dia juga harus 1 kali 61 ukurannya. Nah, sama dia ukurannya ya. Jadi size X-nya 1 kali 61, size Y-nya 1 kali 61. Nah, plot itu hanya bisa jalan pada variabel terikat dan variabel bebas yang ukurannya sama atau dimensinya sama. Oke. Nah, itu baru gambar 2-nya. Sekarang, bagaimana kita membuat suatu gambar yang eksponensial, misalnya linspace gitu. Nah, ini karena ada persennya tadi, Bapak blok lagi semuanya supaya mengaktifkan perintahnya ya. Nah, kalau yang tadi kan belum aktif perintahnya. Ingat, cara mengaktifkan perintahnya atau menghilangkan persennya pakai Ctrl T. Ctrl T, theta ya. Nah, Ctrl T. Nah, sekarang kita akan memulai. Bagaimana ini karena ini adalah penjelasan atau keterangan, maka Bapak tidak perlu munculkan sebagai perintah. Karena ini hanya keterangan, jadi tetap dikasih persen. Bagaimana jika kita ingin menggambar beberapa fungsi dalam satu figur sekaligus? Oke, kita lihat di sini. Salah satu fitur di MATLAB untuk menggabungkan beberapa grafik atau beberapa kurva itu menggunakan hold on. Nah, di sini keterangannya, hold on. Oke. Nah, kalau kita mau memutus hold-nya, misalnya memisahkan grafiknya, pakai hold off. Oke. Figur 3-nya, misalnya kita clear lagi tadi. Clear ini sekali lagi untuk menghilangkan pendefinisian X yang sudah ada pada figur 2. Kita mau menggambar figur 3, tetapi kita mau definisikan X yang baru. Oke, kita clear lagi. Baru sekarang kita definisikan variabel X itu atau variabel bebasnya 0 sampai 5, tetapi terdiri dari 500 titik. Jadi 0 sampai 5, tapi ada 500 titik yang kita generate dari 0 sampai 5. Berarti kan ada berapa ini titiknya nih?
size-nya kan nanti bisa kita lihat di size-nya berapa nih? 501 kayaknya. Ya, 1 kali 501 ini side X-nya. Nah, kita bayangkan mau menggambar kurva Y1 sebanyak 501 titik itu, waduh, mumetnya itu gimana ya? Ya, pokoknya mumet banget lah. Nah, sekarang kita definisikan Y1 itu adalah eksponensial min X atau E berpangkat min X atau seper E pangkat X. Nah, jadi ini eksponensial, ini maksudnya E. E berpangkat min X. Nah, E berpangkat min X itu adalah 1 dibagi E pangkat X. Oke, nah di sini ada plot X, Y1. Jadi X terhadap, Y1 terhadap X kita plot. Nah, grid-nya kita hidupkan, grid on yang tadi, yang kotak-kotak itu. Baru kemudian kita gunakan hold on. Artinya apa? Kita mau menggabungkan plot yang pertama ini dengan plot yang berikutnya dalam figur 3. Nah, jadi dia akan muncul satu gambar tetapi kemudian 2 grafik begitu. Nah, hold on. Y2-nya. Nah, ternyata setelah plot X, Y2, dia menggabungkan lagi Y3. Nah, eksponensial sekian ternyata persamaannya. Nah, baru plot X, Y3. Nah, sampai Y4. Nah, berarti di sini ada 4 gambar yang dijadikan satu. Oke. Nah, setelah kita run hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi tadi gambar dia kemudian menjadi satu. Tetapi sebenarnya bisa kita lihat gambar ini. Iya. Ini kayaknya ada ya, tolong di kita jabar gitu, aktif suaranya itu. Yang host bisa mematikan suaranya nih. Ya, yang host yang bertugas sebagai host di sini bisa mematikan suaranya nih. Oke. Ya. Nah, ini figur 3-nya dia menggabungkan 4 gambar dalam satu window, dalam satu window gambar. Jadi hanya figur 3 tapi kemudian ditampilkan 4 gambar. Nah, setiap grafik ini itu bisa kita bedakan warnanya, ada pengaturannya, dan bisa kita berikan keterangan. Misalnya yang paling atas ini dia persamaannya apa, ini dia bisa muncul di dalam gambar ini keterangannya. Jadi sehingga nanti kita pindahkan ke dalam Word, ya. Nah, ini sudah muncul semuanya begitu. Nah, sampai di sini figur 3 ada ini. Ada pertanyaan, ini udah 1 jam nih, sudah 11.30. Silakan yang mau diskusi. Ini ada beberapa yang sudah ngambil TA nih. Ini ada Farhani nih. Farhani udah mahir banget nih kayaknya MATLAB ini. Belum, Pak. Oh, belum. Tapi tahun lalu udah ikut pelatihan kan, Farhani kan? Tahun lalu udah ikut ya pelatihannya ya? Tahun lalu di kuliahan aja, Pak. Kan ikut pelatihan ulun. Oh, enggak ikut pelatihan. Oh, berarti angkatan di atasnya ya. Tapi ikut pelatihan numerik lanjut. Itu. Oh, belum Ada juga. juga, Pak. Oh, iya. Okay. Baru aja ulun ikut ini nah. Oh, iya. Nah, nanti jadi ini materinya ini sampai ke penyelesaian persamaan diferensial yang rumit. Atau kalau adik-adik di graf juga ada di MATLAB ya. Jadi graf itu ada di MATLAB juga, kemudian riset operasi juga ya ada di MATLAB juga, yang masalah memaksimumkan meminimumkan itu ada di MATLAB juga. Ya, terutama yang fuzzy yang sering Bapak kerjakan itu fuzzy inference system. Nah, itu jalan juga di MATLAB ya. FIS. Nah, jadi cara pengambilan keputusan dengan logika-logika fuzzy atau himpunan-himpunan fuzzy. Itu ada khusus namanya fuzzy tools. Jadi kalau adik-adik membuka MATLAB terus mengetik fuzzy di ininya, itu akan muncul FIS-nya, fuzzy inference system begitu. Ayo, ada yang mau ini ya, mau berkomentar, bertanya gitu. Ya,
Jadi ini memang akan menjadi menarik ketika kita bisa praktek langsung ya. Sayangnya pelatihan ini harus berjalan di tengah-tengah pandemi gitu. Kita harus online seperti ini ya. Padahal sekali lagi Bapak bilang ini langsung kita praktekkan langsung di MATLAB-nya begitu. Itu akan lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Jadi fungsi-fungsi yang Bapak tampilkan tadi itu kan baru fungsi-fungsi yang sederhana begitu ya. Tapi sebenarnya banyak lagi begitu. Salah satu pekerjaan Bapak di sini sebenarnya, coba Bapak tampilkan ya, yang masalah COVID itu kebetulan masih ada di sini nih. Kalau Bapak share screen-nya itu, oh ini sudah disable lagi nih share screen-nya. Hostnya mana nih? Nah ini Bapak nggak bisa share screen lagi nih. Udah, Pak. Oke ya. Nah ini salah satu program yang Bapak buat ini dengan judul Drive ini ya. Nah ini Drive ini adalah program untuk membuat estimasi parameter dari data COVID-19 begitu. Nah ini kalau di run itu banyak sekali yang munculnya. Screen. Nah, kelihatan kayak ini? Nah, Kelihatan, Pak. Ini kan bagus sekali datanya tuh. Ya. Jadi menampilkan satu data ini kalau yang Bapak kerjakan ini, oh sorry, ini bukan COVID ini. Ini menampilkan perkiraan data yang penyakit ISPA di Kalimantan Selatan karena asap beberapa peristiwa atau kejadian kabut asap itu ya. Ini adalah model penyebaran penyakit ISPA di Kalimantan Selatan. Nah ini menarik. Kalau adik-adik ada yang mau mengkaji, ini kira-kira hubungannya penyakit ISPA dengan penyakit COVID ini bagaimana gitu. Apakah orang yang sudah penyakit ISPA misalnya ketika terkena infeksi COVID semakin parah atau bagaimana? Nah ini menarik lagi untuk dibahas ya. Bapak rencananya mau mengkaji ke arah situ, jadi sedang mencari mahasiswa-mahasiswa bimbingan ini yang bisa bekerja untuk menghubungkan kasus-kasus penyakit yang seperti ini ya. Karena ada beberapa penyakit yang ternyata ketika virus atau infeksinya mengenai orang yang sudah mempunyai riwayat ya, maka ternyata penyakit itu bisa lebih parah. Salah satunya ya COVID ini gitu. Nah, ini baru COVID, jadi diprediksi berdasarkan data ISPA ini mulai tahun 2010. Tapi masih belum lengkap. Jadi beberapa mahasiswa yang ikut ini itu ada yang senior kalian mungkinnya ada Rahma, kemudian Siti Saudah, kemudian Pika juga. Ada empat mahasiswa yang mungkin terlibat ini di pengambilan datanya ya. Yang kami libatkan untuk pengambilan data ke BPS, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Nanti adik-adik yang ingin terjun ke dunia aplikasi begitu ya. Jadi data itu seperti apa, penyakit itu seperti apa, kemudian kita kelola. Nah ini MATLAB ini akan sangat terlihat sekali kegunaannya seperti apa. Ini baru satu figurnya yang muncul. Ya, masih banyak kali di sini figur yang belum Bapak tampilkan. Kalau dalam MATLAB ini. Ya, tapi ya sekali lagi adik-adik kalau mau belajar itu harus membuka MATLAB ya. Karena kita kayak nonton aja. Ini tidak sama dengan nonton film ya. Kalau nonton film itu setelah nonton bisa diceritakan. Ini karena terdiri dari titik koma, tanda kurung, kurung siku, kurung kerawal begitu. Banyak sekali hal-hal yang sensitifnya begitu. Nggak bisa kita ceritakan kalau hanya nonton saja gitu ya. Iya. Oke. Gimana? Ada yang bertanya nih? atau banyak kan masih belum nyambung jangan-jangan. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf tidak on kamera ya, Pak dulu. Pak mau ini punya ulun figur 3-nya langsung otomatis berwarna-warna Pak garisnya. Itu kenapa, Pak? Oh iya, betul. Ya. Jadi itu memang bisa langsung otomatis berwarna. Jadi itu gambar otomatisnya. Nah, apakah figur 3-nya menggunakan perintah yang sama begini? Atau plot satu kali? Sama. Plotnya sama seperti yang Bapak ketikkan atau gimana? Sama, Pak. Oh, sama persis. Oh iya. Itu bisa jadi karena versi MATLAB-nya lain. Tapi ini bisa kita berikan warna ya.
bisa kita definisikan ini. warnanya secara khusus begitu. Kalau seperti yang Bapak tampilkan di sini begini. Nah, yang Bapak yang baru run tadi ya. Nah, ini. Nah, ini kan muncul warnanya nih. Nah, ini bukan warna default ya, bukan warna yang otomatis muncul begitu saja tanpa kita definisikan. Tetapi di sini warna kuning, merah, kemudian magenta di sini atau pink, kemudian hijau, itu berdasarkan pendefinisian di sini. Coba adik-adik lihat. Nah, plot T1S, kemudian ada di sini ini adalah tanda garis. Jadi kita definisikan kurva tadi itu tanda garis. Kemudian Y itu yellow. Nah, jadi dia berwarna kuning yang untuk grafik S di sini. Nah, adik-adik lihat di sini ya. Nah, dia kan grafiknya kuning untuk suspek. Nah, kemudian kita berikan tanda di sini magenta untuk ini garis tanda garis ini dia magenta untuk E. E-nya itu expose. Nah, dia kan pink di sini magenta. Nah, begitu juga untuk terinfeksi di sini ada garis kemudian R itu red. Nah, I-nya adalah terinfeksi, dia berwarna merah, red. Nah, maka ini adalah grafik terinfeksi. Nah, jadi seperti ini pendefinisiannya ya. Nah, kalau kita mau secara spesifik, tapi kalau kita mau ikuti aturan default-nya, ya berarti MATLAB yang akan memilihkan aturannya default-nya. Nah, seperti yang Adik tampilkan tadi, belum memilih warnanya, tapi sudah berbeda-beda. Nah, jadi dengan versi MATLAB yang berbeda, dia bisa menampilkan warna, tapi itu adalah aturan default-nya, nggak sesuai dengan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita mau sesuai dengan yang kita inginkan, sekali lagi seperti ini cara menandainya. Nah, jadi adik-adik tadi untuk figur yang tadi tinggal tambahkan koma, ya misalnya ini di copy. Ya. Nah, koma baru Y misalnya yellow. Nah, kita masukkan di sini untuk figur 3. Tadi kan plot X, Y1. Nah, kita mau Y1-nya itu dia berupa garis, tetapi kemudian ini Y-nya kita ganti merah, red misalnya. Coba kita lihat nanti. Salah satunya akan menjadi red. Nah, yang gambar kedua pun seperti itu. Kita tambahkan untuk, Y2-nya di sini, plot XY2, kita tambahkan di sini tanda koma, yang tadi kan merah. Kemudian kalau hitam itu black, tapi ujung akhirnya diambil, K. Nah, yang K-nya kita jadikan dia garis 2 misalnya. Nah, berarti ini akan menjadi garis putus-putus. Nah, sedangkan plot Y3-nya itu, kita berikan tanda hijau itu green. Nah, tapi kemudian kita mau di sini garis titik garis. Nah, bisa seperti itu. Tanda-tandanya ya. Nah, green. Misalnya plot Y4-nya kita berikan di sini blue. B. Nah, kemudian di sini terserah kita buat garis aja deh. Nah, baru kita run. Oh, ada yang keliru. Ah, ini sering sekali ada yang keliru pada ini. Oh, ternyata kita bisa lihat errornya di sini ya. Nah, salah satu enaknya MATLAB itu kita diberitahukan langsung, oh ini errornya di sini. Dia bilang file ini errornya pada line ke-50. Berarti di sini nih. Nih, line ke-50 ini ada line ke-50 di sini. Ah, dia bilang plot X Y3 kemungkinan tanda ini nih yang error nih. Ah, jadi line 50 kita lihat line 50-nya. Nah, ini mungkin nggak direkomendasikan nih tanda ini. Titiknya mungkin yang atau bisa kita pakai begini. Kita kasih tanda bintang saja deh. Nah, tanda bintang itu nanti grafiknya yang green itu atau yang hijau itu tanda bintang. Nah, itu munculnya. Nah, jadi yang hijau ini sebenarnya tanda bintang tapi rapat banget gitu. Nah, kalau yang salah satu lagi misalnya kita berikan titik 2 seperti ini. Nah, atau bisa juga square. Square itu grafik itu nanti berupa lingkaran. Kita ketik kotak. Square itu kotak. Square, kemudian yang lainnya itu selain square itu ada O. O itu siklik. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak saya bisa tahu ada O-nya itu siklik, ada S-nya itu square. Nah, sekali lagi harus sering-sering membuka MATLAB supaya bisa hafal seperti itu. Gitu. Nah, ini sudah mulai terlihat bedanya. Jadi grafik merahnya garis tegas, kemudian yang hitam itu tadi grafik putus-putus. Ini sebenarnya tanda bintang ya, yang ini tanda bintang. Yang biru yang di sini ini kotak-kotak begitu. Nah, cuma dia nggak kelihatan karena rapat banget. Tadi kita ambil ini 500. Kalau kita kurangi ini jadi 50 saja, ya di lin space-nya hanya 50 data, mungkin dia lebih nampak seperti ini, begitu ya. Nah, ini lebih kelihatan ada semuanya.
Ini. Nah, lebih kelihatan kotak-kotak, kemudian bintang. Nah, yang lainnya juga bisa O atau siklis begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini baru baru gambar 3 ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat lagi gambar 4, ini gambar eksponensial lagi ya. Karena Bapak sudah mengetik di sini, tinggal Bapak hilangkan aja persennya. Caranya Ctrl T. Baru nanti figur 4-nya akan muncul juga seperti ini. Ini. Ini yang Bapak yang Adik bilang tadi, oh ini warnanya Pak sudah berbeda gitu. Nah, ini warna default yang ditentukan berdasarkan MATLAB. Ini warnanya sudah berbeda ini, ya. Jadi di sini hanya ada beberapa keterangan, plotnya langsung sekaligus. Kalau tadi kan ada 4 kali plot. Nah, ini kalau langsung X, Y1, X, Y2, X, Y3, X, Y4. Dengan sekaligus plot seperti ini, maka warnanya otomatis akan berbeda dan dibedakan dengan pengaturan MATLAB automatic atau default setting begitu. Nah, ini legendnya sudah membedakan semua gambar-gambar yang tadi. Nah, ini. Kalau yang sebelumnya kan belum ada legend tuh. Nah, ini sudah ada nih. Yang biru itu untuk A-nya sama dengan 1, yang hijau A-nya 0,5 dan seterusnya. Biru muda A-nya 0,1 sesuai dengan pendefinisian di sini. Nah, di sini kan kita mendefinisikan Y1-nya itu eksponensial min X, Y2-nya itu eksponensial min 0,5X. Nah, ini min 1, min 0,5, min 0,25 itu didefinisikan sebagai konstanta A. Jadi dengan konstanta A-nya sekian, maka gambarnya ini. Dengan yang biru muda itu A0,1, maka gambarnya ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini figur 5. Itu menggambar beberapa gelombang sinus kosinus gitu. Nah, adik-adik bisa lihat juga tampilannya di sini ya. Nah, cara menggambarnya itu. Nah, ini. Ya. Nah, jadi ini adalah sinus 1/4. Ini adalah ini kotak 1/4, kemudian ini model gigi gergaji. Nah, cara mendefinisikannya ada semua dalam sini. Ya. Nah, sinus 1/4 HZ dan seterusnya. Ini menggunakan subplot. Subplot ini fungsinya adalah kita menggambar beberapa plot tapi dalam satu gambar. Jadi ini ada satu gambar yang dikumpulkan dalam satu plot. Ada satu jendela tetapi ada 4 gambar yang digabung seperti ini. Ini caranya menggunakan subplot tadi, ya. Jadi mungkin karena adik-adik tidak bisa praktek langsung ya, jadi Bapak juga di sini hanya bisa menampilkan figur-figur yang sudah muncul di sini. Figur 6 ini Bapak sudah mengetik sebelumnya. Nah, ini grafik kosinus gitu. Seperti ini juga bisa muncul. Ya. Nah, macam-macam. Sampai kemudian lin space sin theta. Nah, ini kita lihat di figur 6 di sini. Atau begini. Ctrl T. Nah, ini muncul semuanya. Ya. Ini yang Bapak tampilkan tadi itu. Nah, ini yang terakhir ini yang ada suaranya nih. Nah, tapi Bapak belum tahu nih cara membuat nada itu seperti apa. Tapi adik-adik kan sudah mendengar tadi, ada nada yang muncul kan? Gitu. Nah, itu menggambar grafik ini diikuti dengan nada sebenarnya. Jadi Bapak rekomendasikan adik-adik itu kalau mau belajar nada dengan MATLAB, ya bisa membuka channel Biomat, itu teman Bapak itu mengajar di Universitas Diponegoro, kalau bukan di Semarang itu di Undip begitu. Nah, dia senang sekali membuat nada dengan MATLAB. Coba adik-adik lihat. Bagusnya grafik ini ditampilkan oleh MATLAB begitu ya. Figur yang 13 ini begitu. Nah, ini berdasarkan fungsi ya. Jadi ini enggak digambar begitu saja. Ini berdasarkan fungsi-fungsi matematis. Kalau yang figur 13 itu kan fungsinya ini nanti. Ini fungsinya mass X, Y, Z. Dengan X, Y, Z itu didefinisikan sebelumnya. Nah, ini X-nya lin space min 10, 10, 40. Y-nya X, kemudian Z-nya sin R dibagi R ditambah X. Nah, X-nya ini ada juga pendefinisiannya di atas. Baru namanya surf. Ini model-model untuk menampilkan surf itu untuk menampilkan gambar yang seperti ditampilkan gambar 13 tadi. Ini dia. Ya. Ini adalah gambar 13-nya. Bagus sekali ternyata ya.
Nah, kalau yang figur 11-nya itu, dia masih, ini figur 12-nya. Nah, dia menampilkan dengan kayak pusatnya di tengah, kemudian keluar terus dan seterusnya. Jadi gambarnya semakin membesar gitu. Nah, kemudian ini figur 11. Jadi model kontur yang tadi itu, tapi dia kemudian dinyatakannya dalam sur. Nah, jadi macam-macam perintahnya. Nah, ini juga, ini bisa diperhalus juga gambar figur 11 ini. Ini kalau kita mau lebih rapat lagi, maka gambar ini akan lebih halus lagi. Jadi kayak apa ini? Kayak gantungan jaring-jaring, terus adik-adik bisa bersantai di atas sini sambil apa? Main game ya, bukan baca buku matematik gitu kan? Jarang ya kalau kita duduk-duduk santai itu baca buku matematik gitu ya. Biasanya main game atau baca novel. Kalau sekarang, saya nggak tahu ya apa sekarang adik-adik generasi milenial ini masih suka baca novel gitu ya. Atau lebih senang nonton YouTube mungkin ya, Netflix dan sebagainya gitu. Nah, ini gambar 9 seperti ini. Masih fungsinya masih sama dengan yang tadi, tapi tampilannya yang agak berbeda. Nah, gambar 8 ini ya ternyata per yang kita lihat sehari-hari itu ini bisa digambarkan dengan melalui fungsi matematik ya. Nah, jadi ini kan berputar semuanya ke bawah. Jadi secara matematik ini bisa digambarkan seperti ini dan kita bisa membuat pegas yang bergerak di dalam matematik. Cuma di sini Bapak belum tampilkan. Jadi ini bisa bergerak naik turun dengan dikendalikan oleh suatu fungsi. Jadi dengan dikendalikan suatu fungsi, maka jarak antar ini bisa naik turun nih, dan dia bisa bergerak seperti itu. Ya, jadi di MATLAB ini kita bisa membuat suatu gambar yang bergerak terus. Nah, ini gambar yang menarik juga ya. Nah, jadi dari fungsi sin kosinus ini bisa muncul grafik yang berikutnya ini ya. Dan kita bisa memutar sebenarnya ya dari grafik yang muncul tadi itu. Nah ini bunyinya. Ini kebetulan nadanya ini masih satu nada yang Bapak definisikan di dalam file ini. Nah, ini grafik ini bisa kita gerakkan ini. Seperti ini. Atau kita mau putar-putar misalnya ya. Nah ini. Kita bisa melihat nih dari arah mana kita mau melihat grafik ini. Nah, jadi dari arah atasnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita sajikan dia benar-benar vertikal dari atas kan seperti ini dia, nggak kelihatan dia gelombangnya. Tapi kita bisa juga melihat dari arah bawahnya seperti apa. Jadi ada beberapa fungsi yang digabungkan ini kan menarik sekali. Kalau bisa kita gerakkan seperti ini kan menarik sekali begitu ya. Sama juga ya yang gambar yang tadi yang 12 itu, sorry bukan 12. 11 ini ya. Nah, bisa juga dibuat seperti tadi. Nah, tinggal ini ya, yang tanda rotasi ini yang kita gerakkan, maka dia bisa bergerak begitu. Nah, ini kan. Ya. Oke, adik-adik semuanya, kita akan sampai jam berapa ini? Di rondom sampai jam 11.50, Pak. Ya, sekarang ya kita mau sampai jam berapa nih? Atau stop dulu nih. Nanti berikutnya bagi adik-adik yang tertarik, ya mudah-mudahan kita punya lebih banyak waktu lagi. Silahkan saja ini berkonsultasi ke Bapak, misalnya adik-adik akan ada mengerjakan suatu pekerjaan yang melibatkan MATLAB. Nah, silahkan aja via Japri boleh, yang email atau nomor HP yang tadi itu silahkan aja dihubungi ya. Atau ada yang terkendala dengan pekerjaannya dengan menggunakan MATLAB gitu. Terutama adik-adik yang sudah mulai mau menyusun TA gitu ya. Sambil belajar-belajar untuk menjadi lebih mudah mengerti tentang MATLAB ini. Intinya kita akan sangat terbantu sekali dengan mengetahui salah satu aplikasi-aplikasi. Bukan hanya MATLAB ya, ada Mathematica, ada Mabel, yang suka statistik itu ada R ya. Dulunya R Studio, sekarang lebih identik R saja disebutnya begitu ya. Ya, jadi ada banyak sekali, bukan hanya MATLAB. Ya, oke. Silakan Bapak kembalikan ke MC-nya. Terima kasih Pak atas penyampaian yang diberikan. Kepada para peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kita tunggu sekitar 1 menit dulu, Pak. Ya, oke, silakan.
Dan kepada para peserta juga diingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Kalau pemateri nggak usah ngisi daftar hadir kan? Iya, Pak. Ini angkatan berapa deh yang rata-rata yang ikutin? Dari angkatan 17 ada, Pak. Angkatan 18 ada. Angkatan 19 juga ada, sama kayaknya ada dari prodi luar, Pak. Oh, ada juga dari dia. Bagusnya nanti ke depannya bisa juga mengundang dari prodi-prodi lain di dalam MIPA atau juga di luar MIPA, karena yang di luar MIPA pun banyak yang butuh hal-hal yang seperti ini ya. MATLAB. Jadi pernah juga ada dosen dari luar Fakultas MIPA itu menghubungi Bapak. Pak, boleh nggak katanya kami diajari gitu untuk memahami MATLAB ini untuk mengerjakan kayak sistem dinamik begitu ya. Tapi waktunya hanya 1,5 jam begitu. Ya, Bapak bilang kalau 1,5 jam itu hanya bisa menyampaikan perkenalan gitu kan, hanya menyampaikan oh ini kelebihan-kelebihan MATLAB-nya, tapi kita belum belajar masuk ke MATLAB-nya begitu. Ya, Bapak sendiri pertama kali belajar MATLAB itu waktu S2 sudah belajar MATLAB gitu ya. Tapi belum banyak menggunakan MATLAB. Tapi kemudian pada saat S3 itu karena Bapak banyak bergelut di solusi numerik, banyak menggunakan algoritma komputasi, dan berat kalau kita kerjakan sendiri, akhirnya ya Bapak banyak bermain-main dengan MATLAB ini begitu. Dan memang banyak kemudahan yang kita peroleh. Mungkin karena sudah 1 menit dan tidak ada pertanyaan, jadi mungkin bisa kita tutup acaranya hari ini, Pak. Ya. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ashar yang sudah mau menjadi pemateri pada hari ini dan telah mendampingi selama kegiatan pelatihan. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mau meluangkan waktu dan kekuatannya untuk hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, Terima kasih, Pak. maaf ya. Bapak juga mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada yang kurang begitu ya. Ya, jadi Pak. murni dari Bapak, adapun kalau yang memberikan manfaat itu ya itu dari Allah semua sumbernya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya. Amin. Ya. Oke, terima kasih semuanya deh Bapak pamit duluan, permisi duluan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh. Kepada yang ingin berkesibukan di lain bisa meninggalkan room Zoom-nya. Dipersilahkan. Halo, Mar. Oh, Jana. Aku mau nanya, Mar. Kenapa kamu tetap cepat-cepat? Kenapa? Salah aku? 1 menit kan cukup gak kamu ngetik. Chat dah bapaknya, chat. Jana. Tadi Bapak lo anak mama deh cara belajar otodidak lo. Nah. Jaka langsung nyalakan mic aja. Tadi lagi berbincang-bincang dengan emak ya, kan nggak mungkin suara emak masuk ya. Aduh. Masya Allah. Aduh, pacar pak aku sebuting. Tentung dah. Anu kayak Pak, sertifikat sudah mana? Sertip. Mana nopinya lah, ada nopi. Nopi sertip ya, Pak. Nomornya sudah lo kan enak akan nomornya sudah. Anu lah logonya lah, ganti akan lah. Sudah diganti, Kak. Alhamdulillah, oke deh. Omar, mau nanya bapaknya mana nih, Mbak? Undang lagi, Kak? Ada. Aduh.
Bapaknya juga tadi ada menjanji aku hadang-hadang jarku. Ah, kayaknya bisa yang jawab kayaknya jarku lo. Soalnya ditutup aja kan. Kawan gue curhat baru sini. Siapa gerang Tarik lagi di Senin ke dalam nih. kampus kapan? Par. Oi, Senin ke kampus kah? Senin. Nih, Senin. Oke, insya Allah, insya Allah. nitip sertip lah, ya kan? Sudah beratan lah. Tinggal nekakan ke lo. Iya, nomor sudah. Oke. Mar. Kok Kamu masih sampai dulu? pindah Kar di Banjarbaru Kar? Sampai waktu yang belum Kenapa jadi ditentukan. Oh, masih belum tahu lo. Aku kayaknya Jadi lo udah esok, ada minggu. Jan. Ayo, berapaan? Oh, panggil kamu Rai. Kamu harus Eh. sabar. Lo, Sombong. Kayak ada orang lagi Oi. masih ya Allah. Halo. Baru-baru sudah. aku tinggal dulu lah. Jul. Anu ya kena. Mar. Di mana sertipnya kena aku nekakan pas hari Senin. Prina kan lah. Pakai kertas sertip. Ya udah. Oke, jelas. Assalamualaikum. Salam apa? Waalaikumsalam. Apa Jan? Apa? Curhat apanya nih? Apa? Apa tuh dilan aku sempat diingat dah kena gini. Di WA aja dah. Oh, Tadi ya. mungkin bisa mati. Sudah dah, keluarkan aja dah. Dah, gengs. Berelaan. Ya, makasih lah. Ya, berelaan, Kak. Ya, makasih. Ya, makasih. Pun Ya, matiin. kalau bisa. Kamu masih Iya. direkod. Iya. Sumpah. Wait, lupa. Masya Allah. Iya, Valdi.